Shalom saudara-saudara kasih yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Sadik hari ini yaitu dari Kolose 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita akan merenungkan bersama-sama dari ayat-ayat ini. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang sudah Engkau tetapkan bagi kami yang begitu indah dan mulia. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Firman-Mu yang akan terus mengajari kami, membentuk kehidupan kami, untuk kami semakin belajar mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Berkati, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan sampaikanlah firman-Mu bagi kami saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kolose 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini, Paulus mengingatkan orang percaya bahwa kehidupan orang-orang percaya sudah berbeda sejak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Orang yang telah hidup bersama Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus, ia harus melakukan hal-hal yang praktis yang menunjukkan bahwa hidupnya berubah. Di ayat-ayat yang sebelumnya, Paulus menulis hal-hal apa saja yang duniawi yang ada di dalam diri kita yang harus dimatikan dan harus dibuang dari hidup kita. Karena sebagai orang yang telah mengenal Yesus Kristus, kita diminta untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia baru memiliki citra ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, dan tentunya memiliki Tuhan yang baru, yaitu Roh Kudus yang berada di dalam diri kita. Roh Kudus yang sudah dikaruniakan bagi kehidupan kita. Sedangkan manusia lama berada di bawah Tuhan yang lama, yaitu setan. Nah, bagaimana orang yang mengenakan manusia baru? Dikatakan di dalam ayat 9a, "Jangan lagi kamu saling mendustai." Dan Paulus juga menulis pesan yang sama kepada jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita melihat di dalam Efesus 4 ayat 25, di sana dikatakan, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Orang yang mengenakan manusia baru tidak saling mendustai, tidak suka berdusta, tidak suka berbohong. Dusta atau bohong itu adalah dosa lidah, termasuk fitnah, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Nah, setiap ucapan kita sebagai orang percaya haruslah benar-benar murni, haruslah jujur, tidak ada kebohongan di dalamnya. Itu berlaku kepada semua orang dan di segala tempat. Jadi bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja kita mengucapkan kebenaran, tetapi kepada semua orang dan di segala tempat. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Matius 12 ayat 36 hingga ayat yang ke-37, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Nah, setiap ucapan yang sia-sia itu juga dapat berarti bahwa ucapan-ucapan atau kata-kata dusta atau yang tidak mengandung kebenaran di dalamnya harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Ketika orang percaya berbicara dusta atau berbicara bohong, dia bekerja sama dengan iblis. Dengan jelas Alkitab berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, "Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta." Iblis adalah bapa segala pendusta. Ketika kita berbicara dusta, ketika kita berbicara bohong, kita sedang bekerja sama dengan iblis. Nah, sebaliknya ketika orang percaya berbicara benar atau kebenaran, dia bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17 dan Yohanes 15 ayat yang ke-26 disebut Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan ini yang harus menjadi salah satu ciri orang yang percaya yang mengenakan manusia baru.
yaitu berbicara kebenaran, bukan berbicara dusta, bukan berbicara kebohongan, tetapi kebenaran. Nah, manusia baru yang kita kenakan atau yang kita pakai akan terus-menerus diperbaharui. Orang percaya hanya sekali dan selamanya mengenakan manusia baru, tetapi itu akan terus-menerus diperbaharui di sepanjang kehidupan kita. Untuk apa? Di ayat 10 tadi dikatakan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Efesus 4 ayat yang ke-23. Saat kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, kita diubahkan oleh Roh Kudus dengan memperbaharui pikiran kita sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang berkenan di hati Tuhan, mana yang bukan. Nah, ini akan membuat kita sebagai orang percaya akan terus bertumbuh di dalam anugerah, di dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan, sehingga ia mencapai keadaan yang seharusnya. Kita mencapai keadaan yang seharusnya, yaitu menjadi seperti Kristus Yesus. Karena ini adalah kehendak Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Kehendak Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari melalui renungan kita pada saat ini, mari kita hidup sebagai orang yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dengan hidup tidak saling mendustai, melainkan hidup di dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.